إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yubit Edu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah dalam bahasan sholat istisqa. Kita masuk dalam pasal yaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan istisqa. Ini terutama berkaitan dengan turunnya hujan. Al-Musannif rahimahullah ta'ala mengatakan wa yusannu an yudhira ghaira auratihi li awali maturi sanah. Ada kesunahan untuk menyingkap sebagian anggota badan tapi bukan auratnya, yaitu ketika awal hujan dalam satu tahun. Tentang istisqa. Ada kesunahan yusanu an yuzhira ghaira auratihi di awali matori sana. Jadi ada kesunahan ketika hujan turun, terutama di awal tahun, yaitu hujan di awal, bukan di awal tahun, hujan awal dalam satu tahun, hujan pertama dalam satu tahun. Ini kemudian dia menyingkap sebagian anggota badannya agar terkena hujan tersebut. Yusanu an yudhira, disunahkan bagi seorang untuk menampakkan ghaira auratihi, selain auratnya, di awali maturi sana, yaitu di awal hujan dalam satu tahun. Jadi artinya awal kali. Di Fusul Al-Karim disebutkan, bahkan di sini disebutkan Fusul Al-Karim likuli mator, Yusanu an yudhira ghaira auratihi, disunahkan untuk menyingkap sebagian anggota tubuhnya bukan auratnya, likuli mator, setiap hujan, wa di awal matori sana, dan juga awal hujan turun dalam satu tahun. Yang dimaksud dengan awal matori sana, pertama kali hujan setelah tidak hujan, setelah tidak hujan. Jadi ini tidak hujan lama, awal kali hujan, maka disunahkan untuk memaparkan badan kita, sebagian badan kita, menyingkapnya, tapi bukan aurat. Bagian mana? Pokoknya bagian badan. Bagian badan. Meskipun sedikit, maka tercapai aslu sunnah. Karena itu yang awal kali diciptakan Rabb Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang berikutnya ada pula kesunahan yaktasil mandi wa yaktasila wa yatawaddu'a fisail. Kemudian ada juga mandi dan berwudu. Yusanu
an yaktasila wa yatawaddoa fisail. Disunahkan untuk mandi dan berwudu di sail, di aliran, baik itu awal sana, awal kali ataupun selain bukan yang awal kali. Fa'ilam, ya, jadi mandi dan wudu, mandi dan wudu. Fa'ilam yajma'huma, jika tidak memungkinkan untuk mandi dan wudu, ya, tidak mungkin mandi dan wudu, maka bagaimana? Maka disebutkan fal yatawaddo, ya. Fal yatawaddo, atau bisa juga mandi dulu. Kalau nggak mandi berarti wudu, ya. Jadi pilih satu, ya. Sebaiknya mandi dan wudu. Kalau nggak memungkinkan mandi saja, nggak bisa wudu saja, ya. Dan ini dikatakan mengikuti apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di hadis Anas radhiyallahu anhu, qol asobana wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maturun. Kami terkena hujan, ya, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qol fahasyara saubahu hatta asabahu minal matar. Beliau menyingkap bajunya sampai terkena hujan. Fakulna, kami katakan pada Rasulullah, lima sona'ta hadza, kenapa engkau lakukan ini wahai Rasulullah? Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, li annahu hadisu ahdin bi Rabbi ta'ala, karena itu awal diciptakan, dibentuk oleh Rabb azza wa jalla. An-Nawawi mengatakan di Syarah Sahih Muslim, maknanya adalah al matar rahmah, hujan adalah rahmah. Wa wa qaribul ahdi bi khalqillahi ta'ala laha fa yatabaraku biha. Ini awal, baru saja diciptakan, kemudian dengannya bisa mendapatkan keberkahan dari apa? Hujan tadi. Dan di Aisyah, di Hasyiah disebutkan, kalau kemudian ini dari sisi mencari keberkahan, maka tidak butuh niat. Yang tidak butuh niat, tidak harus ada niatnya. Di Tufah dikatakan ini seperti yang lainnya, cukup niat mandi, ya di apa namanya, niat mandi ketika di aliran tadi. Adapun wudu, maka harus niat yang muktabar. Muktabar niat-niat apa, ya, yang fardu wudu, ada wudu, niat wudu, seperti itu. Kemudian ada kesunahan yang lain, yusabihu li ra'ti wal barq, ya. Kemudian bertasbih ketika ada apa namanya, guruh dan petir. Yusabihu li ra'ti wal barqi. Disunahkan untuk bertasbih ketika ada guruh, ya, guruh, guntur dan petir. Kalau di Busra Al-Karim, ra'du di sini malaikat, ya. Al-barqu adalah sayap yang dibawa oleh awan. Yang terdengar adalah suaranya. Maksudnya bertasbih ketika ada keduanya. Nah, kemudian kalau tidak bertasbih, maka wala yutbi'uhu basaruhu, ya, tidak mengikutkan pandangannya, ya, tidak diikutkan apa? Pandangannya kepada al-barqu tadi.
kepada petir, kilat ataupun guntur, atau di sini juga hujan. Ya. Kalau di Pusara Al-Karim disebutkan Ibnu Zubair ketika mendengar ra'du, guruh, maka beliau tidak berbincang-bincang. Kemudian mengucapkan subhana man yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Kemudian ra'du bisa al-barq tadi, guntur dan petir, ya, dia guntur dan petir. Nah, di sini disebutkan riwayat Malik di Muwatta. Riwayat Malik yaitu di Al-Muwatta. Ya, doa ini tadi ya mengatakan subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdi wal malaikatu min khifatih. Ya, ini diambilkan dari di surat Ar-Ra'du, ya. Surat Ar-Ra'du ayat 13, Allah berfirman yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih wa yursilu sawa'iqa fayusibu biha ma yasha'u. Ya. Wa yaqulu, ya. Atau di sini juga ada di Al-Filah Marjiyah sebutkan wa yaqulu inda ru'yatil barq, ketika melihat kilat maka mengucapkan subhana man yurikumul barq khaufan wa tama'a, ya. Ya, subhana man yurikumul barq khaufan wa tama'a. Ini dikiaskan pada yang ada di surat Ar-Ra'd ayat 12. Allah berfirman huwallazi yurikumul barqa khaufan wa tama'an wa yunshi'us sahaba thiqal. Ya. Kemudian Al-Musannif rahimahullah mengatakan wa yaqulu 'inda nuzulil matar Allahumma shayyiban hani'an wasayyiban nafi'a. Kemudian mengucapkan doa, ya, ketika turun hujan, doa turun hujan. Yaqulu inda nuzulil matar Allahumma shayyiban hani'an hani'an wa sayyiban nafi'an, ketika turun hujan. Allahumma sayyiban hani'an wa sayyiban nafi'an. Wa ba'dahu, dan setelahnya, setelah hujan, sayyiban, ya, kasir, ya. Allahumma, ya. Sayyiban, ya, sayyiban itu kasir, banyak, hani'an ini atok, pemberian, nafi'an bermanfaat, ya, bermanfaat. Kemudian setelah turun hujan mengucapkan mutirna bifadlillahi wa rahmatih, ya, kita diberi hujan dengan karunia dari Allah dan rahmat dari Allah. Wa inda at-tadarrur bi kasrati al-matar, dan ketika terkena dharar karena hujannya banyak, ya, sih. Ketika sudah turun hujan turun terus terjadi kerusakan kebun, banjir, ya, kerusakan pohon-pohon, kerusakan rumah, jalan dan seterusnya, maka disyariatkan membaca Allahumma hawalaina wala alaina, ya. Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah turunkanlah hujan di sekitar kami, ya, di lembah-lembah, di kebun-kebun yang jauh dari pemukiman, bukan di tengah-tengah kami, ya. Kemudian wa yukrahu sabhurih, dimakruhkan sabu mencela rih, yaitu angin.
meskipun bukan angin yang biasa. Meskipun bukan angin yang biasa. Nah, hukumnya di sini apa? Makruh. Karena ada hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ar-rihu min ruhillahi wa ruhillahi ta'ti bi rahmah wa ta'ti bil adzab fa idza ra'aitumuha fala tasubbuha wa sallallahu khairaha wasta'izu billahi min syarriha. Maksudnya ruhillah adalah rizquhu, ya. Nabi SAW mengatakan bagaimana angin itu adalah rezeki dari Allah, rizqun, ya. Jadi nanti angin datang ada rahmat, ada bisa berupa azab. Jika kalian melihatnya maka jangan mencela angin, mintalah pada Allah kebaikan dari angin dan perlindungan pada Allah dari keburukan angin tersebut. Demikian tentang sholat istisqa sudah kita selesaikan. Selanjutnya adalah tentang hukum meninggalkan sholat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.